Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta diwakili oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Dr. Muhammad Musiam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada Bapak Profesor Abdul Mukti yang saya hormati, Pak Rektor, Prof. Budi ada di samping saya, kemudian Pak Imron dari LPPIK, serta Bapak Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya hormati, dan juga peserta pengajian yang semuanya yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Marbuji. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sosial kita, kewajiban profesi kita, kewajiban keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ini perlu saya sampaikan ini pada Prof. Mukti, bahwa kita menyelenggarakan pengajian ini dirancang di dalam 15 sesi. Jadi ini pengajian yang dirancang seperti perkuliahan 1 semester. Nanti direncanakan itu akan ada 15 kali pengajian. Pengajian pertama bulan kemarin itu orientasi umum, itu dari Pak Haidar. Kemudian nanti bulan ini dan bulan berikutnya, bulan Desember, itu tentang ideologi Muhammadiyah yang insya Allah hari ini sampaikan Pak Mukti. Kemudian bulan berikutnya insya Allah sampaikan Pak Syafiq Mukni, Profesor Syafiq Mukni. Kemudian pada bulan untuk tahun 2021 nanti dirancang ada 12 kali pengajian dengan berbagai topik yang nanti kisi-kisinya insya Allah habis ini nanti akan diupload di webnya UMS maupun web BPSDM dan webnya di LPPIK. Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, dari tujuan dari kita menyelenggarakan program ini adalah untuk seperti berkali-kali disampaikan pada Pak Rektor, itu adalah melakukan mengintensifkan internalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan di dalam setiap langkah penyelenggaraan AUM, yang dalam hal ini adalah di dalam penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah. Dengan demikian maka gerak langkah kita, program kita, implementasi di dalam manajemen pada setiap layer itu senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Oleh karena itu maka ini programnya agak panjang, karena untuk supaya terjadi internalisasi yang kuat, kemudian teraktualisasi di dalam langkah kerja kita dalam menjalankan perserikatan ini,
maka perlu pemahaman yang relatif mendalam. Oleh karena itu, 15 kali tatap muka ini dirancang nanti dua tema besar, yaitu tema pertama berkaitan dengan prinsip-prinsip ideologi, prinsip-prinsip nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah, kemudian bagaimana aktualisasinya di dalam kerja-kerja persyarikatan, termasuk di dalam beraum. Tentu saja program ini akan berjalan baik apabila mendapatkan dukungan yang seluas dan sepenuh-penuhnya dari Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Dan ya mudah-mudahan ke depan nilai-nilai Al-Islam Kemuktian itu betul-betul menjadi jiwa, menjadi ruh di dalam penyelenggaraan AUM ini. Atau menurut cita-cita yang pernah kita rumuskan, ini menjadi semacam corporate culture atau budaya organisasi yang berbasis pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadian. Terima kasih Pak Mukti telah menyempatkan untuk mengisi acara ini, dan mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan nanti sampai selesai dengan khidmat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasum minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Musyam atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Kepada Bapak Agung Siswanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ihwana wa kuntum ala safa khubratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah memersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED, akan dimoderatori oleh Dr. Imron Rosyadi MAG. Kepada Dr. Imron Rosyadi, kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak BPH, Bapak dosen, Bapak dan Ibu karyawan, dan hadirin yang berbahagia. Seharusnya yang akan memandu pengajian pada pagi ini adalah Bapak Muhammad Fatah Santoso, tetapi karena beliau ada keperluan yang penting, sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk mengganti beliau di dalam mengantar pengajian pada pagi ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Mu'ti. Assalamualaikum Pak Mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Mu'ti? Ya, sehat Pak Imron. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi ini telah hadir di hadapan kita Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti yang insya Allah akan menyampaikan topik penting bagi kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Topik yang sudah dirancang oleh panitia pada pagi ini yaitu tentang ideologi Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita memperbincangkan tentang ideologi Muhammadiyah, itu paling tidak ada 4 hal. Paling tidak ada 4 hal, nanti bisa dikembangkan. Yang insya Allah Pak Mu'ti pada pagi ini akan menyampaikan tentang hal ini. Yang pertama, paham agama dalam Muhammadiyah. Nah, paham agama dalam Muhammadiyah ini biasanya akan membahas tentang bagaimana keyakinan Muhammadiyah terhadap Islam. Baik sebagai agama maupun Islam sebagai gerakan dalam berbagai bidang. Dari keyakinan sebagai agama inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendakwahkan Islam melalui Muhammadiyah sebagai gerakannya, sebagai alatnya.
Kemudian yang kedua, insya Allah ketika kita membahas tentang ideologi, itu juga akan membahas tentang hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kemudian yang ketiga adalah misi dan fungsi Muhammadiyah di negara Republik Indonesia. Nah ini nanti yang menarik, nanti Pak Muti akan menyampaikan bagaimana perjalanan Muhammadiyah itu di negara Republik Indonesia itu mengalami tarik-menarik dengan situasi dan kondisi sesuai dengan perjalanan waktu yang dialami oleh Muhammadiyah. Termasuk kondisi kebangsaan saat ini, mungkin nanti Pak Muti akan banyak bicara tentang ini. Kemudian yang keempat adalah strategi perjuangan Muhammadiyah di dalam mengimplementasikan Islam yang diyakininya untuk didakwakan di negara Republik Indonesia ini. Apakah Muhammadiyah akan berwujud sebagai gerakan atau sebagai persyarikatan, atau nanti muncul sebagai gerakan politik dalam pengertian partai. Ya. Kita masih ingat ya, tarik-menarik, gesekan-gesekan untuk menarik Muhammadiyah ke dalam poros partai politik. Nah, ini kita masih ingat. Namun di dalam perjalanannya sampai sekarang Muhammadiyah tetap menjadi gerakan sosial non-politik. Untuk menyingkat waktu, kami berikan sepenuhnya kepada Pak Muti untuk bisa menyampaikan ideologi Muhammadiyah ini. Monggo Pak Muti, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Muti. Terima kasih Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa man tabi'ahum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu hatun wa aina ma takunu yang terhormat Bapak pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang terhormat Bapak-bapak pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor, terus Pak Dr. Muhammad Musiam, Wakil Rektor 4, juga BPH UMS, mungkin telah hadir bersama kita Pak Randa Jadi dengan Rais, dan juga ada tempat disebut ada Pak Dr. Randa Jadi Marzuki Ali, dan tentu saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajaran Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan seluruh jamaah pengajian yang saya hormati dan yang dirahmati. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita sekalian dapat sama-sama bersilaturahim dalam rangka kajian dan pendalaman Muhammadiyah. Kita berdoa mohon kepada Allah semoga kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dr. dan seluruh jajaran UMS atas kesempatan saya untuk bisa bersilaturahim dan juga sedikit nanti berbagi pemahaman dan pemikiran saya mengenai ideologi. Saya menyadari sepenuhnya bahwa di hadapan saya ini
banyak sekali para senior dan juga sebagian juga para mentor saya yang saya yakin sepenuhnya lebih memahami, juga lebih menghayati, dan telah menginternalisasikan ideologi Muhammadiyah itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu maka dengan segala keterbatasan ilmu, wawasan, dan pengalaman sebagai kader persyarikatan, dengan saya untuk membahas sedikit saja mengenai tema yang memang sesungguhnya tidak cukup untuk kita bahas dalam satu sesi pertemuan saja. Karena kalau kita bicara mengenai muqaddimah anggaran dasar, kemudian kita bicara MKCH, dan kita bicara pedoman Islami atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu mungkin masing-masing satu pertemuan saya kira. Karena itu saya akan menyampaikan secara umum saja, terutama yang berkaitan dengan persyarikatan Muhammadiyah, baik dari sisi identitasnya, dari sisi tujuannya, dan bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap identitas itu dalam dinamika gerak persyarikatan Muhammadiyah, terutama dalam kehidupan kemasyarakatan, kehidupan keagamaan, dan kehidupan kebangsaan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita membaca anggaran dasar Muhammadiyah, khususnya pasal 4, di dalamnya disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan identitas Muhammadiyah pada pasal 4 anggaran dasar itu secara eksplisit juga disebutkan di dalam muqaddimah anggaran dasar dan juga disebutkan di dalam poin 1 matan keyakinan dan cita-cita hidup. Persoalan ini memang menjadi bagian yang sebenarnya secara rumusan sudah kita hafal di luar kepala. Tapi memang dari sisi pemahaman dan aktualisasi, barangkali kita perlu untuk menengok kembali dan mencoba untuk melakukan pendalaman sehingga kita dapat menerjemahkannya dan kemudian mengaktualisasikannya sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks gerakan keislaman keindonesiaan maupun dalam konteks gerakan Islam global, tentu saja kita melihat dan menyaksikan betapa banyak organisasi-organisasi Islam. Di Indonesia saja lebih dari 70 organisasi Islam. Itu pun organisasi Islam yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Kalau dihitung secara keseluruhan, baik yang bergabung dalam MUI maupun yang tidak bergabung, saya kira jumlahnya lebih banyak lagi. Apalagi dalam tingkat dunia. Nah, Muhammadiyah adalah salah satu di antara sekian organisasi dan gerakan Islam itu. Dan Muhammadiyah sebagai organisasi tentu berbeda dengan organisasi yang lainnya, baik dari sisi keorganisasiannya maupun dari sisi manhaj gerakannya dan dari sisi strategi di dalam berdakwah. 3 hal itulah yang menurut saya membuat Muhammadiyah itu menjadi Muhammadiyah. Yang secara distintif Muhammadiyah itu kemudian berbeda dengan organisasi dan gerakan keislaman yang lainnya. Satu hal yang penting untuk menjadi pemahaman kita bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah persyarikatan yang
konstruksi teologisnya dibangun dari konsep umat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu, dalam pemahaman saya, ada sekitar 61 kali kata umat itu disebutkan. Dan umat itu secara struktur bahasa, dia adalah bentuk mufrad atau bentuk tunggal, atau singular. Tapi dari sisi pemaknaan dan dari sisi lughatnya atau dari sisi substansinya, umat itu sesungguhnya adalah bentuk jamak. Mungkin dalam bahasa Inggris kira-kira mirip dengan people gitu, atau community, di mana secara struktur bahasa dia bentuk tunggal, tetapi dalam substansinya dia adalah bentuk jamak yang memang melibatkan banyak orang. Dan karena itu maka persyarikatan adalah sekelompok orang yang berhimpun, yang secara sosiologis, kalau kita menggunakan pendekatan teori sosiologi, mereka yang berhimpun dalam organisasi itu adalah mereka yang memiliki ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, dan memiliki visi dan misi yang sama, dan kemudian secara distinktif menjadi berbeda dengan organisasi yang lainnya. Walaupun tentu saja tidak berarti perbedaan-perbedaan itu menjadikan organisasi itu berbeda secara keseluruhan dengan yang lain. Jadi Muhammadiyah itu sebagai organisasi tidak kemudian menjadi organisasi yang idiosinkretik, di mana kita ini asal berbeda dan harus berbeda dengan yang lain. Karena di antara perbedaan-perbedaan itu tentu saja ada kesamaan-kesamaan, terutama dalam kaitannya dengan apa yang menjadi dasar dari gerakan itu, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi mungkin walaupun berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana kita saksikan, cara kita memahami Al-Quran dan cara kita merujuk kepada As-Sunnah juga memang berbeda antara Muhammadiyah dengan organisasi dan dengan paham agama yang lain. Karena itu maka saya lebih cenderung dalam konteks gerakan itu menggunakan istilah manhaj dibanding dengan istilah ideologi. Karena manhaj itu menurut saya lebih memiliki referensi nakliyah, bagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Karena itu ideologi menurut saya adalah manhaj dalam pengertian seperti yang disebutkan di dalam Al-Maidah 48 itu. Yang memang dengan manhaj itu masyarakat menjadi berbeda-beda, bahkan mereka yang beragama Islam pun itu juga berbeda-beda dalam beberapa hal, baik menyangkut i'tiqadiyah dalam bidang akidah maupun amaliyah dalam bidang ibadah, dan juga dalam bidang muamalah dan juga akhlak serta sistem gerakan. Sehingga kadang-kadang karena organisasi dan ciri khas itu, sebagian orang sudah bisa melihat, oh itu orang Muhammadiyah dari sejak dia mulai berbicara, dari sejak cara dia mengutip ayat, dari bagaimana dia menerjemahkan ayat sudah ketahuan, oh itu Muhammadiyah, oh itu NU dan yang lainnya. Dan inilah yang saya sebut sebagai Muhammadiyah itu persyarikatan dan Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi. Karena itu maka apa yang kemudian kita sepakati sebagai manhaj pada dasarnya adalah kesepakatan kita bersama yang bersyarikat di dalam persyarikatan Muhammadiyah itu. Dan itu merupakan sebuah kesepakatan kolektif yang mungkin dalam konteks fikih barangkali bisa kita sebut itu sebagai konsensus atau ijma, kesepakatan kita bersama-sama. Dan karena itu dia menjadi dasar di dalam kita ini bersyarikat. Nah yang kedua, saya kira Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang secara gerakan kita menyebutnya dengan Islam yang berkemajuan.
Tentu saja ini kemudian berbeda dengan gerakan Islam yang lain. Misalnya ada yang menyebut dirinya Islam Nusantara dan yang lain sebagainya itu. Ini juga adalah pilihan gerakan Muhammadiyah dan kesepakatan yang sesungguhnya secara historis sudah ada sejak pertama kali gerakan Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad. Walaupun tentu saja memang Muhammadiyah secara kelembagaan sampai saat ini, sepanjang yang saya tahu, belum merumuskan secara resmi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam yang berkemajuan itu. Tapi yang sedikit yang saya pahami dari berbagai dokumen yang ada di Muhammadiyah, maupun dari konstruksi kesejarahan dan pemikiran serta gerakan para tokoh Muhammadiyah itu, paling tidak Islam yang berkemajuan itu sebagai ciri dari gerakan Muhammadiyah adalah Islam yang berdasarkan pada tauhid yang murni, kemudian senantiasa mendasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang komprehensif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan amal-amal usaha sebagai bagian dari aktualisasi amal soleh yang fungsional. Kemudian senantiasa berfastabiqul khairat dalam masyarakat yang plural, dan kemudian saling berta'awun atas dasar al-bir dan atas dasar at-taqwa. Itulah yang menurut saya kemudian menjadi pembeda Muhammadiyah dengan gerakan yang lainnya, yang tentu saja barangkali secara normatif mungkin sama dengan yang lain, tetapi karena cara memahaminya berbeda, maka implementasinya menjadi berbeda. Sebutlah misalnya tauhid yang murni. Sebagian kalangan memaknai tauhid yang murni itu menjadi sesuatu yang eksklusif. Tapi dalam pandangan dan pemahaman saya, justru tauhid yang murni itu menjadi pemahaman yang inklusif. Dan orang kadang-kadang atas dasar tauhid yang murni, dia juga berperilaku eksklusif, bahkan menjadi ekstrim, baik dalam beragama maupun di dalam bermuamalah. Saya memahami tauhid itu adalah penegasan bahwa kita ini menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan, baik dalam pengertian tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah maupun tauhid rububiyah. Yang kalau saya pinjam penafsirannya Pak Amin Rais misalnya, dia menjelaskan dengan sangat bagus dalam bukunya Tauhid Sosial itu, tauhid yang murni itu mengandung 5 aspek yang ada di dalam. Caranya adalah pertemuan pertama ketika UTS berlangsung selesai, kemudian pertemuan berikutnya di pertama itu Ya, yang pertama adalah adanya kesatuan ketuhanan atau unity of God, di mana Allah itu adalah Tuhan seluruh umat manusia. Bahwa ada manusia yang mau menyembah Allah dan ada yang tidak mau menyembah Allah, itu urusan manusia. Tetapi Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan bagi seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, tauhid yang murni itu mengandung implementasi dan implikasi unity of creation atau kesatuan penciptaan. Karena selain Allah adalah makhluk. Kemudian yang ketiga adalah unity of mankind atau kesatuan kemanusiaan. Kemudian yang keempat itu unity of guidance atau kesatuan tuntunan hidup. Dan yang kelima itu unity of the purpose of life atau kesatuan tujuan hidup manusia. Nah, seringkali penafsiran tauhid seperti ini tidak menjadi bagian dari pemahaman sebagian kalangan, termasuk sebagian kalangan di Muhammadiyah. Sehingga karena itu maka sering kita menemukan orang yang bertauhid murni itu menjadi begitu eksklusif dan kadang-kadang begitu ekstrim, bahkan dalam beberapa hal mungkin dalam menyampaikan dakwah Islamnya itu kadang-kadang memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid itu. Dengan penegasan bahwa adanya kesatuan creation, kesatuan penciptaan itu
maka manusia sesungguhnya tidak boleh menyembah kepada apapun dan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang manusia justru menyembah sesama manusia atau bahkan menyembah benda-benda. Adanya kesatuan kemanusiaan itu menegaskan bahwa manusia itu sama, an-nasu sawasiyah. Tapi kadang-kadang orang yang kadang-kadang menyebut dirinya bertauhid yang murni justru mengkultuskan manusia, kultus menurut silsilahnya atau menurut nasabnya atau kultus menurut jabatannya dan berbagai macam bentuk kultus yang lainnya. Sehingga kultus kepada selain Allah sekalipun kepada Nabi Muhammad itu kan tidak dibenarkan. Karena Muhammad tetap saja sebagai hamba Allah dan Muhammad itu tiada lain kecuali Rasul Allah dan Muhammad itu tidak bisa disejajarkan dengan Allah. Dan oleh karena itu maka Muhammadiyah dalam konteks ini mengembangkan gerakan yang sangat egalitarian. Dan egalitarisme itu di dalam Muhammadiyah juga ditegaskan berdasarkan prinsip Al-Quran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Prinsip ini menurut saya penting untuk menegaskan egalitarisme kemanusiaan, saling menghormati antar manusia dan tidak ada kultus dan supremasi manusia berdasarkan silsilah. Tetapi supremasi itu, kemuliaan itu ditentukan oleh amal dan takwanya. Sehingga kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh nasabnya, tapi oleh kasab atau oleh amal perbuatannya. Dan di situ Quran menggunakan dua bentuk superlatif, akramakum dan atqakum. Dua-duanya menunjukkan bentuk superlatif, di mana manusia itu menjadi mulia karena takwanya. Dan ini yang kemudian menjadikan Muhammadiyah itu menjadi gerakan yang sangat mengedepankan prestasi dan menjadi gerakan yang sangat menekankan pentingnya meritokrasi. Dan itu yang menjadi kunci kemajuan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Muhammadiyah itu berdasar pada Quran dan Sunnah. Ada kecenderungan kelompok yang kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi pemahaman atas Quran dan Sunnah itu ada tiga kecenderungan yang saya temukan. Yang pertama adalah pemahaman yang tekstualis atau skripturalistik. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu secara apa adanya dan menolak penggunaan tafsir dalam pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kemudian yang kedua itu adanya kecenderungan yang atomistik. Kecenderungan atomistik itu adalah kecenderungan di mana satu ayat Al-Quran itu diisolasi pengertiannya dari ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu kecenderungan yang saya menyebut istilah ini mungkin barangkali berbeda satu dengan yang lain, tapi ada yang menyebut itu dengan hermeneutik, ada yang menyebut itu dengan liberal, yang melepaskan pengertian dan pemahaman Al-Quran itu dari konteks, dari teks, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran yang komprehensif itu. Karena itu maka Muhammadiyah kemudian menjadi berbeda dengan organisasi lain. Karena di dalam memahami Al-Quran, Muhammadiyah berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu secara keseluruhan merupakan satu kesatuan, dan agar Al-Quran dapat diamalkan dengan sebenarnya, maka Al-Quran dipahami dengan penafsiran-penafsiran yang komprehensif. Dan dalam penafsiran itu saya kira Muhammadiyah juga sudah mengedepankan berbagai metodologi. Selain menerima penafsiran yang bersifat kontekstual, Muhammadiyah juga mengembangkan metodologi pemahaman yang kita semua memahami dengan tiga metodologi itu, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Yang karena itu maka satu ayat Al-Quran itu juga kemudian harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga pemahaman yang atomistik itu bukanlah pemahaman ala Muhammadiyah. Dan pemahaman yang liberalistik juga bukan pemahaman ala Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah itu dalam beberapa hal berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis,
Dan kemudian tafsir bil ilmi, di mana Muhammadiyah menggunakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari cara kita menjelaskan Al-Quran. Dan kemudian dalam pengamalannya tentu saja Muhammadiyah senantiasa melihat konteks dan situasi serta senantiasa menggunakan pemahaman itu sebagai dasar dalam melakukan gerakan. Karena itu maka misalnya konsep amal usaha di Muhammadiyah, dalam pemahaman saya amal usaha Muhammadiyah itu merupakan bagian dari institusionalisasi, konkretisasi, dan objektifikasi amal soleh. Jadi Muhammadiyah itu memaknai amal soleh tidak sekedar hal-hal yang berkaitan dengan ritual ibadah maktoh atau hal-hal yang berkaitan dengan formal pengamalan agama, tetapi amal soleh itu lebih dari sekedar ibadah maktoh, tetapi adalah amal-amal yang fungsional, sehingga banyak ayat Quran yang berkaitan dengan amal soleh itu kemudian ditafsirkan secara kreatif oleh Muhammadiyah dan kemudian pertama dilembagakan. Karena ada kecenderungan di mana orang itu beramal soleh secara perseorangan, amal soleh yang munfarid, bukan amal soleh yang berjamaah. Padahal sebagian besar ayat Al-Quran ketika berbicara mengenai amal soleh itu adalah amal yang dilaksanakan secara kolektif, sehingga lebih dari 63 kali lafaz alladzina amanu diikuti dengan wa amilus sholihah. Karena itu maka bagaimana amal soleh itu bisa dilihat dari bagaimana amal usaha itu, sehingga ada dimensi konkretisasi amal soleh. Amal soleh itu menjadi amal yang observable, tetapi juga dia amal yang objektif. Objektifikasi amal soleh itu artinya amal-amal soleh kita itu adalah bagian dari bagaimana kita mengamalkan prinsip fastabiqul khairat, bagaimana kita mengamalkan prinsip keikhlasan, bagaimana kita mengamalkan prinsip jamaah, dan berbagai ajaran Al-Quran yang lainnya. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah menjadi khas menurut saya karena memiliki amal usaha yang dia bukan sekedar menjadi sebuah social charity atau social institution, tetapi sesungguhnya dia adalah bagian dari institusi keagamaan di Muhammadiyah. Disinilah kemudian Muhammadiyah menjadi berbeda dengan yang lain. Sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bukanlah sekedar sekolah, tapi sekolah yang merupakan bagian dari bagaimana kita mengamalkan ajaran Al-Quran, yang di dalamnya juga tercermin pengamalan nilai-nilai dan tujuan dari dalam. Kemudian konsep misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran saya menemukan ada 9 ayat di mana amar ma'ruf nahi mungkar itu disebutkan secara berurut-urutan. 8 ayat itu menyebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian ada 1 ayat yang menyebutkan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yang kadang-kadang pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar ala Muhammadiyah itu memang berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau kita membaca diskursus dalam studi ilmu kalam misalnya, Mu'tazilah itu juga menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu dari 5 doktrin dasar mereka. Mereka menggunakan doktrin tauhid, kemudian juga keadilan, kemudian ya basyir wa nadhir, kemudian al-manzilah bainal manzilatain, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi tidak berarti ketika Muhammadiyah menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar itu Muhammadiyah sama dengan Mu'tazilah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah ajaran yang ada di dalam Al-Quran, ajaran yang diperintahkan di dalam Al-Quran, tetapi bagaimana Muhammadiyah memahami amar ma'ruf nahi mungkar itu berbeda dengan bagaimana Mu'tazilah memahami amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di tangan Mu'tazilah, ketika Mu'tazilah menjadi paham resmi negara pada masa Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi doktrin yang digunakan sebagai alat untuk kekuasaan. Pemerintahan menjadi begitu represif terhadap mereka yang berbeda paham, sampai kemudian dengan doktrin amar ma'ruf nahi mungkar itu pemerintahan Al-Ma'mun melakukan mihnah, semacam screening ideologi. Mereka yang tidak sepaham ya direpresi, bahkan mungkin dipersekusi. Tapi kemudian ketika Mu'tazilah tidak lagi berkuasa, dan kemudian pada masa Khalifah Al-Mutawakkil
Beliau kemudian menjadikan Ahlussunnah sebagai paham pemerintahannya, kemudian Mu'tazilah menjadi gerakan yang oposisi, dan amar ma'ruf kemudian menjadi bagian dari gerakan oposisi mereka. Muhammadiyah di dalam sejarahnya justru memahami amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai gerakan keilmuan, sebagai gerakan ilmu, dan sebagai gerakan di mana Muhammadiyah itu justru dengan amar ma'ruf itu berusaha menciptakan kemaslahatan dan berbaur dengan masyarakat. Muhammadiyah tidak menggunakan amar ma'ruf itu sebagai gerakan represi, tidak juga sebagai gerakan oposisi, sebagaimana ditunjukkan oleh bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu mengamalkan dan berdakwah di dalam masyarakat Yogyakarta dan dalam berdialog dengan masyarakat dan komunitas yang lainnya. Muhammadiyah memahami sebagai gerakan keilmuan, bisa kita lihat dari gerakan-gerakan yang dipilih Muhammadiyah adalah gerakan yang senantiasa berbasis ilmu, dan Muhammadiyah kemudian memang menjadi gerakan ilmiah, bahkan ada yang menyebut Muhammadiyah itu menjadi gerakan skolastik, yaitu gerakan para scholar, para sarjana. Karena ma'ruf yang artinya populer bisa juga berarti kebaikan, akar katanya kan arafah yang artinya mengetahui. Mengetahui dengan jelas, mengetahui dengan pasti, mengetahui secara luas dan mendalam. Yang dari kata arafah itu dibentuk kata-kata arif yang artinya adalah kebijaksanaan yang didasarkan atas ilmu, sehingga di Indonesia sering kita sebut istilah arif bijaksana. Dari situ ada kata-kata huruf yang berarti tradisi, dan dari situ juga dibentuk kata-kata irfan yang berarti kearifan nurani, dan berbagai istilah lain yang menunjukkan bagaimana kaitan antara ilmu dengan kearifan, kaitan antara ilmu dengan keadaban. Sehingga karena itulah maka Muhammadiyah sejak awal memahami dan mengamalkan amar nahi munkar itu dengan penuh kesantunan, dengan sangat efektif menggunakan jalur-jalur hukum. Karena al-ma'ruf atau yang ma'ruf itu, kalau saya pinjam tafsirnya Buya Hamka, itu kan sesuatu yang benar sesuai dengan hukum, sesuatu yang benar sesuai dengan akal sehat, sesuatu yang benar secara ilmu, dan sesuatu yang benar secara norma sehingga diterima oleh masyarakat. Sedangkan mungkar itu kan dari kata-kata nuker yang artinya asing, tidak sesuai dengan akal, tidak dikenal, sehingga ditolak oleh masyarakat. Dalam kaitan ini misalnya kalau kita melihat dalam beberapa pendapat fikih misalnya, Imam Malik itu kan malah menjadikan uruf itu sebagai bagian dari sumber hukum. Bahkan dalam fikih disebut al-adah muhakkamah, tradisi yang baik itu bisa menjadi dasar hukum. Bahkan kemudian kalau kita lihat dalam konteks luas, kita baca kembali di MKCH, Muhammadiyah kemudian secara tegas menyebutkan menghormati, menerima, dan kemudian mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk di Indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu maka Muhammadiyah menjadi organisasi yang mentaati perundang-undangan, dan kita baca pada paragraf terakhir Muqaddimah Anggaran Dasar disebutkan Muhammadiyah ingin mewujudkan negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, tapi juga tetap menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, cara-cara inilah yang dipilih oleh Muhammadiyah. Cara di mana kita senantiasa menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu, menggunakan gerakan-gerakan keilmuan dan saluran-saluran konstitusional di dalam menyampaikan sikap dan pandangannya. Dan Muhammadiyah sangat konsisten dengan itu. Sehingga dalam konstelasi gerakan sekarang ini, tadi Pak Imron menyebut, Muhammadiyah senantiasa mengedepankan bagaimana dalil-dalil nakliyah itu menjadi dasar gerakannya. Kemudian dalil-dalil akliyah dan dasar-dasar ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah gerakan-gerakan yang bersifat ijtimaiyah, yang bersifat kemasyarakatan, di mana kita menghormati dan mengikuti saluran-saluran hukum yang ada dan berbagai peraturan yang berlaku di negara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi pimpinan amal usaha kan tidak bisa lepas dari bagaimana aturan-aturan yang ada dalam undang-undang. Bagaimana kebijakan menteri itu berpengaruh misalnya. Ketika sekarang ada seorang menteri yang di mana-mana bicara merdeka belajar, ya mau tidak mau kan kita juga akan mengikuti iramanya. Walaupun tentu saja pada hal-hal yang benar kita akan bersetuju, tapi pada hal-hal yang kita anggap tidak benar, ya kita akan menyampaikan kritik-kritik secara konstruktif sesuai dengan apa yang menjadi pilihan gerakan Muhammadiyah. Karena itu kalau kita membaca misalnya bukunya Alfian, Muhammadiyah itu
ketika pemerintah memberlakukan ordonansi guru, Muhammadiyah termasuk organisasi yang sangat keras melakukan perlawanan. Bahkan sampai karena kerasnya perlawanan konstitusional Muhammadiyah itu, sampai pemerintah Belanda itu sempat membuat aturan ordonansi guru itu berlaku untuk semua kecuali untuk Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Muhammadiyah tidak menggunakan cara-cara misalnya parlemen jalanan, misalnya mohon maaf dengan segala hormat kepada yang mungkin memilih cara ini. Tapi Muhammadiyah menggunakan jalur-jalur konstitusional. Pak R. Fahrudin misalnya kalau kita baca dalam banyak sekali dokumen pribadi yang ditulis oleh putra-putri beliau atau oleh orang-orang yang kenal dengan beliau itu kan memilih silaturahim dan lobby dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Sebagian dari gagasan itu diterima, sebagian mungkin tidak diterima, tetapi cara-cara itu menurut saya lebih peaceful dan lebih menggambarkan kemampuan Muhammadiyah di dalam melakukan gerakan-gerakan politik. Karena itu menutup pengantar saya ini, saya sudah berbicara hampir 1 jam ini Pak Imron, dan nggak diingatkan oleh Pak Imron, saya kira sengaja beliau ini. Dalam melakukan gerakan politik kan Muhammadiyah tidak berpartai politik. Jelas disebutkan di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, juga dalam khitab. Tetapi Muhammadiyah tidak berarti tidak berpolitik. Politik itu dalam definisi yang luas adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu politik. Karena itu maka gerakan politik itu bisa dilakukan melalui partai politik, tapi bisa juga dilakukan melalui cara-cara yang lain tanpa melalui pendirian partai politik. Tapi memang sangat sulit gerakan politik itu tanpa partai politik. Saya akan menjelaskan ini dengan singkat saja. Dalam melakukan dakwahnya, Muhammadiyah itu melakukan 3 strategi politik. Yang pertama itu adalah opinion maker. Bagaimana Muhammadiyah itu mengemukakan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Baik yang bersifat inisiatif, maupun yang bersifat partisipatif, maupun yang bersifat korektif. Saya kira pada sisi ini Muhammadiyah punya sumber daya yang melimpah. Kita punya sekian banyak profesor, kita punya sekian ribu doktor, dan mereka ini adalah intelektual dan resources Muhammadiyah yang luar biasa dengan gagasan-gagasan yang juga luar biasa. Menulis di koran tentang suatu kebijakan itu sebenarnya bagian dari gerakan politik. Membangun opini, mengusulkan suatu perda itu bagian dari gerakan politik. Yang itu tidak harus melalui partai politik pada tingkat awal. Yang kedua itu political lobby. Lobby politik. Dan ini yang selama ini juga menjadi bagian dari pilihan Muhammadiyah. Misalnya ketika ada rame-rame rancangan undang-undang HIP misalnya, Muhammadiyah melakukan lobby politik. Komunikasi dengan partai politik. Kenapa kita komunikasi dengan partai politik? Karena memang partai itu yang punya kewenangan menyusun undang-undang. Partai itu yang punya kewenangan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan negara. Sehingga oleh karena itu ya memang tidak bisa kita mengusulkan suatu undang-undang, baik pembentukan maupun perubahannya, tanpa saluran partai politik. Karena undang-undang itu dibuat oleh DPR. Kemudian yang ketiga itu political pressure. Bagaimana kita melakukan tekanan-tekanan politik, baik dalam bentuk pernyataan kelembagaan maupun pernyataan perseorangan dari pimpinan persyarikatan. Tetapi tentu saja political pressure itu juga bisa dilakukan dalam bentuk misalnya langkah-langkah advokasi atau langkah-langkah konstitusional yang dibenarkan secara undang-undang. Misalnya melakukan judicial review itu menurut saya bagian dari political pressure. Atau misalnya membuat pernyataan pers yang merupakan catatan koreksi Muhammadiyah terhadap suatu kebijakan, itu menurut saya bagian dari political pressure. Dan Muhammadiyah melakukan itu dengan cara-cara Muhammadiyah. Dan oleh karena itu maka kita tetap bisa memainkan peran politik tanpa harus menjadi partai politik, dan memang kita harus melakukan peran-peran kebangsaan. Karena Muhammadiyah menyebutkan kalau kita ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
Itu artinya memang kita ingin untuk merubah keadaan negara ini, dan kita berdakwah melalui berbagai macam amal usaha dan berbagai macam kegiatan-kegiatan serta program yang sesuai dengan misi dan tujuan persyarikatan. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah itu memang senantiasa memilih cara-cara yang peaceful, cara-cara yang damai, dan kemudian pendekatan-pendekatan ilmiah dan intelektual dalam semua gerakannya. Dan itulah yang kemudian menjadi kelebihan Muhammadiyah yang banyak diapresiasi oleh pihak lain, tapi kadang-kadang di internal sendiri justru malah tidak percaya diri dengan pilihan-pilihan itu. Ini adalah persoalan pilihan strategi, ini adalah pilihan cara, dan inilah yang dijadikan sebagai bagian dari manhaj atau bagian dari ideologi gerakan Muhammadiyah. Saya kira begitu Pak Imron, apa yang saya sampaikan. Masih ada waktu untuk kita bisa bertukar pikiran dalam sesi tanya jawab yang sepenuhnya akan diatur lalu lintasnya oleh Pak Imron selaku ulil amri. Pak Imron ini ulil amri pada webinar ini karena Bapak adalah moderator. Terima kasih Pak Imron. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Muti yang telah menyampaikan panjang lebar kepada kita tentang manhaj atau ideologi Muhammadiyah dalam kaitannya dengan gerakan Islam dan gerakan kebangsaan. Ya, tadi sudah disampaikan. Untuk memanfaatkan waktu dengan Prof. Abdul Muti, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada pertanyaan atau klarifikasi, atau mungkin ingin menyampaikan data-data mutakhir yang terkait dengan gerakan Muhammadiyah ini. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, ada 5 penanya termin pertama ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar? Sakit. Pak, sakit Pak Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Muti, Sekretaris PP Muhammadiyah. Sangat menarik sekali materi yang telah disampaikan, tapi ada hal yang perlu saya ingin mendapatkan respon dari beliau. Kalau kita melihat pokok-pokok pikiran Muhammadiyah itu antara lain adalah agama Islam adalah agama seluruh manusia. Yang menarik lagi, dengan hukum Allah tata kehidupan sosial dapat berjalan dan berkembang secara positif. Di lapangan kadang hal semacam ini tidak atau masih ragu-ragu dalam menyampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Karena memahaminya bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan Muhammadiyah, Islam itu merupakan sumber hukum dalam menata kehidupan sosial agar berjalan dengan baik, positif. Nah, ini perlu mendapatkan kejelasan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjawab ketika kader atau aktivis atau pimpinan Muhammadiyah di tingkat bawah merasa kurang sreg menyampaikan bahwa Islam merupakan sumber dari segala sumber hukum itu, karena mungkin ada sedikit kekhawatiran terbentur dengan sila Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mungkin itu yang kaitannya dengan dakwah yang
santun, dakwah yang bil hikmah wal mauidil hasanah itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Pak Imron. Terima kasih. Terima kasih Prof. Cito. Ini juga ada, kita kumpulkan Prof. Mutia. Ini ada dari Pak Winarno yang bertanya bahwa Muhammadiyah itu kurang greget dan terkesan lambat dalam mensikapi persoalan bangsa. Ini gimana Pak Muti? Yang kedua, atau yang ketiga, ada pertanyaan dari Pak Fajar Hari Prabowo yang menanyakan apa yang dimaksud dengan pemahaman komprehensif menurut Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya ada dari Bu Wafro, ya, ada dari Bu Wafro. Apakah MKCH dan ADART itu bisa menumbuhkan kepada semua warga Muhammadiyah untuk merasa memiliki Persyarikatan Muhammadiyah? Kemudian yang terakhir dari Pak Nur Setiati, ya, Nur Setiati yang menanyakan bagaimana upaya Muhammadiyah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial itu, Pak. Mungkin ini saya baca di chat. Kami persilakan Prof. Muti untuk bisa menanggapi apa yang ditanyakan oleh para penanya. Baik, terima kasih Pak Imron. Yang pertama dari Prof. Cito, kalau Muhammadiyah kan sebenarnya sudah final ya, bahwa Muhammadiyah itu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, Al-Quran itu merupakan sumber dari segala sumber di dalam ajaran agama Islam. Tapi yang perlu kita pahami dalam pengertian yang lebih luas, bahwa Islam itu selain memiliki ajaran-ajaran yang secara qauliyah kita temukan di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah, juga ada nilai-nilai. Yang nilai itu memang tidak secara tekstual kita temukan atau bisa kita pahami secara langsung dari teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dua sumber hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan penafsiran. Sehingga karena itu Muhammadiyah berpendapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah final, tapi tafsir atas Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan melalui ijtihad itu bukan produk yang final. Karena itu Muhammadiyah memahami Al-Quran itu dan As-Sunnah itu adalah wahyu yang absolut. Sedangkan tafsir atas Al-Quran dan As-Sunnah adalah ro'yu yang dia masih bersifat dinamis dalam pengamalannya. Dan itu bisa kita lihat dalam internal Muhammadiyah sendiri, misalnya beberapa keputusan tarjih atau fatwa tarjih itu juga memang tidak selalu sama dalam fatwa mengenai sesuatu, walaupun peristiwanya sama, tapi fatwanya mungkin saja berbeda. Nah, kemudian yang kedua, Muhammadiyah memahami Pancasila itu sebagai bagian dari sistem yang berhubungan dengan dalam MKCH itu adalah bagian dari kita hidup bermasyarakat. Poin dalam MKCH itu kan manusia itu hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat itu ada konsensus, ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat sebagai bagian dari hablum minan nas. Kesepakatan yang kita buat sebagai bagian dari kita bermuamalah duniawiyah. Sehingga Muhammadiyah memahami Pancasila itu lebih sebagai produk muamalah, bukan produk ibadah, apalagi sampai kepada produk akidah. Karena itu maka Muhammadiyah melihat Pancasila itu dari sisi nilainya
dan dari sisi manfaatnya, dan dari sisi kedudukannya dalam hubungannya dengan bermuamalah itu. Sehingga saya kira masih kita ingat ya, ketika menjelang Muktamar Muhammadiyah di Surakarta tahun 85, ketika Muhammadiyah sampai harus menunda pelaksanaan Muktamar karena menunggu pengesahan asas tunggal itu, kemudian kan muncul penjelasan dari Allahyarham Kiai J.R. Fahrudin itu kan, yang beliau dengan sangat sederhana menjelaskan kalau ibarat kita ini masuk jalur helm dan di situ kita harus menggunakan helm, ya helm itulah yang harus kita pergunakan, kira-kira kan begitu. Dan ini menurut saya yang menjadi dasar pula kenapa kemudian Muhammadiyah menyebut negara Pancasila itu sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Jelas Pancasila itu merupakan satu kesepakatan, satu konsensus. Yang konsensus itu harus kita lihat menjadi sebuah kesepakatan yang bermanfaat dalam kita ini bermuamalah dan maslahat dalam kita ini berdakwah. Nah, sehingga menurut saya tidak perlu dibenturkan antara Pancasila dengan Islam itu. Itu kan ibarat kembali kepada kita berlalu lintas. Kita berlalu lintas itu kan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika ada lampu merah, ya kesepakatannya berhenti. Dan kemudian kita membuat aturan sendiri. Kan tidak ada di dalam Quran bahwa lampu merah itu harus berhenti. Kan tidak ada di dalam hadis lampu merah harus berhenti, kan tidak begitu. Karena itu bagian dari kita bermuamalah. Termasuk Zoom ini kan muamalah ya Pak Imron ya. Sampai tadi MC-nya membacakan tata tertib, harus unmute, tanya harus begini, itu kan bagian dari kita bermuamalah. Kalau dicari di Quran mana ada adab Zoom fil Quran wa sunnah, kan tidak ada. Ini bagian dari kita bermuamalah. Nah, oleh karena itu maka Muhammadiyah menempatkan Pancasila itu sebagai bagian dari sebuah konsensus. Bahkan sebagian malah ada yang menyebutkan Pancasila itu mirip, ya, mirip bukan sama, mirip dengan Piagam Jakarta. Mohon maaf, mirip dengan Piagam Madinah. Sehingga sampai sekarang saya masih bertanya, apakah Quran itu tidak cukup sehingga dalam menata masyarakat Madinah, Nabi Muhammad masih perlu membuat Piagam Madinah? Bahkan sampai sekarang masih menjadi tanda tanya saya juga. Silakan Bapak-Bapak yang ahli hadis, apakah Piagam Madinah itu merupakan sunnah atau merupakan bagian dari muamalah? Nah, ini pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab sampai sekarang. Silahkan nanti dijawab pada sesi yang berikutnya. Karena itu maka bagi Muhammadiyah, karena ini merupakan kesepakatan kita, ya sudah ini kita pakai karena ini yang maslahat untuk kita berdakwah. Itu Pak Cipta pemahaman saya. Kemudian dari Pak Winarno kurang greget, ya tinggal ngukurnya dari mana. Ngukur gregetnya apakah greget itu artinya pernyataan yang keras, model HRS gitu, ataukah greget itu demo. Kalau menurut saya Muhammadiyah ini malah tidak sekedar greget, tapi greget ke Muhammadiyah menurut saya. Cobalah Pak Winarno bayangkan, kita ini sedang krisis seperti sekarang ini. Tapi orang Muhammadiyah masih membangun, tidak pernah berhenti. Itu apakah kurang greget? Menurut saya itu lebih dari greget. UMS dalam situasi begini membangun gedung yang senilai 300 miliar. Itu menurut saya jauh lebih hebat daripada aksi turun ke jalan. Jadi ini soal pilihan saja dan soal penilaian yang menurut saya tidak segala sesuatu itu harus diekspos ke publik. Orang sedekah itu juga ada yang sir, ada yang jahar, ada yang dohir gitu kan. Nah sebagaimana orang berdakwah juga begitu. Ada yang dakwah terbuka, ada juga dakwah yang tidak terbuka. Sehingga jangan kemudian dikatakan kalau tidak ada suaranya, kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Muhammadiyah selama ini justru karena sekarang ini sudah gaduh, noise gitu, gaduh, maka Muhammadiyah memilih untuk tidak semakin menambah gaduh. Dalam menyampaikan aspirasi, Muhammadiyah memilih untuk menyampaikan langsung pada pihak yang berwenang. Dan gaduh itu adalah sebuah situasi yang tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Saya kalau membaca di dalam Al-Quran, kata lagun, lam, gin, wawu, lagowa, itu kan disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran.
Dan sebagian itu saya menyebutkan, saya menemukan ada 4 ayat di mana lagwa atau lagun itu dihubungkan dengan kehidupan di surga. Kehidupan di surga itu kehidupan yang la yasmauna fiha lagwa. Kehidupan yang di dalamnya kamu tidak mendengarkan kegaduhan sama sekali. Ngomongnya itu anteng-anteng, ngomongnya apik-apik, ngomongnya nyenengke, perkataan yang qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyina dan seterusnya. Jadi kalau sekarang yang muncul itu perkataan-perkataan yang kasar, perkataan yang menurut saya justru tidak mencerminkan apa yang ditunjukkan oleh Islam, menurut saya itu bukan karakter dakwah Muhammadiyah. Dan sekali lagi ini soal pilihan, ini soal cara. Dan menurut kami di PP, paling tidak menurut saya, itu adalah cara yang dipilih oleh Muhammadiyah, dan cara itu yang sekarang menurut banyak pihak justru membuat Muhammadiyah ini diapresiasi oleh banyak pihak lain. Walaupun Muhammadiyah tentu tidak menginginkan apresiasi dalam bentuk pujian manusia, tapi lebih untuk kita melaksanakan dakwah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga dari ini Pak atau Bu Fajar ini Pak Imran. Mungkin supaya netral saudara lah. Karena kadang-kadang manggil Pak dan Bu juga sekarang ada orang yang tidak happy, Pak. Saya pernah ada perempuan gitu, saya panggil Bu, marah. Dia marah karena mungkin belum menjadi ibu-ibu. Jadi saya dimarahi, emang saya ibumu apa kamu panggil ibu? Karena itu saya panggil saudara Fajar saja, mohon maaf. Bagaimana pemahaman yang komprehensif itu? Kalau saya boleh membuat penjelasan sederhana, pemahaman komprehensif itu ada 5 di dalam Muhammadiyah. Yang pertama, memahami secara lughah atau secara semantik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu memahami secara dalam istilah ilmu tafsir namanya tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Jadi ketika kita menafsirkan satu ayat, itu kita lihat hubungannya dengan ayat yang lainnya, hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, dan juga dengan tadi yang pertama, pendekatan lughah. Kemudian yang ketiga itu melihat konteks. Konteks itu ada 2. Konteks yang terkait dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud kalau untuk hadis. Kemudian konteks yang berhubungan dengan kapan ayat itu diturunkan, baik menyangkut waktunya maupun menyangkut tempatnya, dan juga konteks kapan dan bagaimana Nabi menyampaikan suatu hadis. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana penjelasan ilmiah mengenai ayat-ayat itu. Sehingga Muhammadiyah tidak menolak penggunaan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kita menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan hadis. Misalnya ketika berbicara mengenai penciptaan manusia, maka Muhammadiyah tidak menolak bahkan mendorong penggunaan misalnya ilmu biologi atau ilmu kedokteran mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan proses penciptaan manusia itu. Ketika berbicara tentang kisah-kisah Al-Quran misalnya, maka Muhammadiyah tidak menolak, bahkan mendorong bagaimana kajian-kajian sejarah bisa membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana aktualisasinya dan penerapannya berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan kita dan bagaimana urgensi dari pengamalan itu serta bentuknya. Saya contohkan ketika Muhammadiyah memilih mendirikan sekolah sebagai bagian dari kita berdakwah. Itu kan dimaknai dari konsep awal tentang perintah Al-Quran untuk membaca, penjelasan Al-Quran tentang kemuliaan orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Dan pilihan mendirikan sekolah itu adalah pilihan yang pada zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi kan nggak ada sekolahan. Orang belajar itu kan dalam bentuk halakoh-halakoh yang diselenggarakan di masjid atau di rumah-rumah para sahabat. Sehingga Muhammadiyah mendirikan sekolah itu kan bagian dari bagaimana
implementasi dari pemahaman yang komprehensif dengan menggunakan ilmu, dengan menggunakan kebutuhan dan menggunakan berbagai macam pendekatan itu untuk kemudian kita bisa mengamalkan ajaran agama. Itulah yang menurut saya bisa menjadi penjelasan sederhana bagaimana yang dimaksud dengan pemahaman yang komprehensif. Kemudian yang keempat, soal apakah MKCH dan ADART membuat warga Muhammadiyah merasa memiliki, inilah yang menurut saya menjadi bagian dari tantangan kita bersama-sama. Menurut saya ketika kita ini berada di Muhammadiyah, sebagaimana teori sosiologi mengenai organisasi, teori sosiologi mengenai community, atau konsep Al-Quran mengenai umat itu disebut umat, itu kan karena ikatan di antara mereka yang ada di dalamnya. Dan ikatan itu dalam konteks kita bermuhammadiyah, ya ikatan yang berkaitan dengan bagaimana kita bersetuju dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Karena itu kalau kita membaca di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah disebutkan anggota Muhammadiyah adalah mereka yang bersetuju dengan paham agama Muhammadiyah dan dengan gerakan Muhammadiyah. Ini kita bicara organisasi, kita bicara gerakan. Nah, kemudian kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Muhammadiyah itu membuat 4 kali pernyataan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang pertama, sangat tinggi pernyataan kita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sebaiknya tidak dilanjutkan pembahasannya karena bukan merupakan sesuatu yang urgen dan banyak pasal-pasalnya yang menimbulkan kontroversi. Muhammadiyah menyebutkan juga bahwa dalam situasi pandemi ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau dipaksa dilaksanakan, itu akan tidak dapat dirumuskan dengan sebaik-baiknya karena minimnya partisipasi masyarakat. Karena persyaratan sebuah undang-undang itu, menurut Undang-Undang 12 tahun 2011, adalah adanya partisipasi masyarakat dan adanya urgensi. Itu pertama yang disampaikan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah menyampaikan agar pasal-pasal mengenai pendidikan itu dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira ada pertemuan di Solo yang melibatkan beberapa organisasi yang di dalamnya disebutkan supaya rumpun pendidikan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu pada akhirnya memang dikeluarkan oleh DPR. Ada 5 paket undang-undang yang terkait pendidikan yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga, ketika undang-undang itu pada akhirnya disahkan oleh DPR, perlu saya jelaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, ketika suatu undang-undang itu sudah disahkan oleh DPR, maka undang-undang itu akan berlaku, baik ditandatangani presiden atau tidak. 30 hari setelah ditetapkan DPR, undang-undang itu berlaku. Karena itu Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya bahwa demo-demo itu tidak akan merubah undang-undang itu. Yang memungkinkan kita merubah itu adalah melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ketika Muhammadiyah dipanggil oleh Presiden soal rancangan undang-undang Cipta Kerja itu, Muhammadiyah menyampaikan 2 hal. Yang pertama, Muhammadiyah menyampaikan catatan-catatan kritis Muhammadiyah terhadap undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR itu. Ada catatan tertulis Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah mengusulkan agar pelaksanaan undang-undang itu ditunda. Karena ada banyak hal yang kontroversial, ada banyak kesalahan di situ, dan adanya berbagai macam penolakan dari masyarakat. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Soal gagasan-gagasan dan pikiran Muhammadiyah itu diikuti dan tidak, itu sudah di luar kemampuan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini bukan pemegang kekuasaan eksekutif, Muhammadiyah ini juga bukan partai politik, Muhammadiyah ini adalah organisasi masyarakat madani, organisasi dakwah yang memang kewenangannya tidak bisa melampaui
apa yang menjadi bagian dari tupoksi Muhammadiyah. Inilah yang sudah dilaksanakan oleh Muhammadiyah, dan tentu saja kami tidak berhenti sampai di situ, karena dalam pertemuan dengan Presiden misalnya, Presiden minta supaya Muhammadiyah memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga penyusunan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan suatu undang-undang. Saya kira begitu jawaban saya terhadap 5 pertanyaan yang sudah disampaikan tadi Pak Imron. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengulangi terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Muti yang telah memberikan pencerahan kepada kita kurang lebih 1,5 jam, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Tapi sebisa mungkin dalam konteks kita bermuhammadiyah, apa yang disampaikan tadi harus kita amalkan sehingga kita bisa menjadi warga Muhammadiyah yang baik di dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita berikan aplaus kepada Profesor Dr. Abdul Muti. Ya. Terima kasih. Kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata yang kurang berkenan dalam saya memberikan atau memoderasi pada pengajian kali ini. Terima kasih. Waktu berikutnya kami berikan kepada MC untuk bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Abdul Muti MED dan Dr. Imran Rosadi yang sudah menyampaikan kajian pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sertifikat peserta kajian sudah otomatis terkirim ke email masing-masing bila sudah mengisi registrasi atau review tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pengajian Akbar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kamis 26 November 2020. Saya Nur Muhammad Mufid undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.